Fungsi kuadrat. Perhatikan diagram panah fungsi kuadrat berikut. Misalkan, X anggota himpunan A, maka fungsi kuadrat adalah fungsi F yang memetakan X anggota A ke AX kuadrat plus BX plus C anggota B. 1. Pengertian fungsi kuadrat adalah suatu fungsi F yang memetakan setiap X anggota A ke AX kuadrat plus BX plus C anggota B dengan A, B, C anggota R dan A tidak boleh sama dengan 0. Fungsi kuadrat dapat dinotasikan sebagai F.2 X tanda panah AX kuadrat plus BX plus C. Penulisan seperti ini dibaca fungsi F yang memetakan X ke AX kuadrat plus BX plus C. Fungsi kuadrat ditulis dengan formula Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Grafik fungsi kuadrat disebut juga parabola. Pembuat nol fungsi, yaitu ketika grafik parabola memotong sumbu X jika Y sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan gambar di samping. Misalkan grafik parabola dilukis seperti ini, maka titik potong parabola di sumbu X kita tulis sebagai X1,0 dan X2,0. Maka pembuat nol fungsi parabola yaitu X1 dan X2 atau pada bilangan yang dilukis warna kuning ini. Pembuat nol fungsi dapat ditentukan dengan cara 1. Pemfaktoran, 2. Melengkapkan kuadrat sempurna, 3. Dengan rumus ABC. Pada 3 cara tersebut, yang lebih sering kamu lakukan adalah dengan cara pemfaktoran. Nah, selanjutnya kita akan mencari pembuat nol dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Maka kita akan dapatkan rumus ABC. Mencari pembuat nol dengan rumus ABC. Diketahui fungsi F memetakan X ke AX kuadrat plus BX plus C. Maka formula fungsi F dapat ditulis Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Langkah pertama, kita ganti Fx sebagai variabel Y. Kemudian, substitusikan syarat mencari pembuat nol, yaitu Y sama dengan 0 ke persamaan kuadrat. Langkah selanjutnya, kedua ruas dibagi dengan A. Tujuannya adalah menjadikan koefisien variabel X kuadrat agar menjadi sama dengan 1. Lalu, kita boleh menukar ruas, tujuannya agar ruas kanan sama dengan 0. Kemudian, kita ingat kembali persamaan. X kuadrat plus 2mx plus m kuadrat dapat disederhanakan menjadi sama dengan X ditambah m dikuadratkan. Maka, koefisien variabel X yaitu B per A harus kita ubah menjadi 2 kali B per 2A. Tujuannya adalah supaya muncul bilangan 2 di bagian ini. Untuk konstanta C per A, kita pindahkan ke ruas kanan menjadi min C per A. Setelah langkah tersebut, kita akan lakukan melengkapkan kuadrat sempurna, yaitu menambahkan suatu bilangan pada kedua ruas agar menjadi bentuk kuadrat sempurna. Kita ingat lagi persamaan X kuadrat plus 2mx plus m kuadrat sama dengan X plus m dikuadratkan. Dengan m di sini sama dengan B per 2A, yaitu didapat dari koefisien variabel X pada langkah ini. Di antara bilangan 2 dan X di sini ada bilangan B per 2A. Maka, bilangan yang kita tambahkan pada kedua ruas yaitu B per 2A dikuadratkan. Nah, kenapa B per 2A dikuadratkan? Karena pada persamaan ini terdapat
plus M kuadrat. Lalu, kita perhatikan bagian yang saya lingkari ini. Pada bagian ini, dapat kita sederhanakan penulisannya menjadi X plus M dikuadratkan. Maka, yang ini dapat kita tulis X plus B per 2A dikuadratkan. Ruas kanan, kita buka kuadratnya, kemudian kita samakan penyebutnya menjadi 4A kuadrat. Maka pembilangnya min 4AC plus B kuadrat. Langkah selanjutnya, kedua ruas diakar sehingga didapat X plus B per 2A sama dengan plus minus akar dari min 4AC plus B kuadrat dibagi 4A kuadrat. Kemudian kita cari X-nya dengan memindahkan B per 2A ke ruas kanan. Pada pembilang ini tidak dapat diakar, maka ditulis tetap dan boleh kita tukar penulisannya sehingga menjadi B kuadrat min 4AC. Pada bagian penyebut ini dapat diakar, sehingga menjadi 2A. Selanjutnya, kita sederhanakan pecahan ini dengan penyebutnya menjadi 2A. Maka, inilah rumus ABC yang dapat kita gunakan untuk mencari pembuat 0 fungsi kuadrat. Sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. 1. Keterbukaan. Keterbukaan grafik parabola dipengaruhi oleh nilai A atau koefisien dari variabel X kuadrat, yaitu A lebih besar dari 0 atau A kurang dari 0. Untuk A lebih besar dari 0, maka grafik membuka ke atas. Untuk A kurang dari 0, maka grafik membuka ke bawah. Grafik yang berada di atas sumbu X, maka Y-nya akan selalu bernilai positif. Dan sebaliknya, grafik yang berada di bawah sumbu X, maka Y-nya akan bernilai negatif. Sifat yang kedua, titik potong terhadap sumbu X. Grafik parabola akan memotong sumbu X jika Y sama dengan 0, yaitu untuk fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kita substitusikan 0 ke fungsi fx, sehingga menjadi 0 sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Selanjutnya, kita tentukan nilai x pada persamaan kuadrat ini. Kita dapat menggunakan rumus ABC, atau boleh juga kalian menggunakan pemfaktoran. Banyaknya titik potong parabola terhadap sumbu X bergantung pada nilai diskriminan, atau boleh disingkat dengan variabel D, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC ini diambil dari rumus ABC yang berada di dalam akar. Perhatikan rumus mencari pembuat 0 berikut. Untuk D lebih besar dari 0, maka grafik memotong sumbu X memiliki dua titik potong berlainan. Nah, ini berkaitan dengan tanda plus minus dari formula tersebut. Dapat dicontohkan grafiknya sebagai berikut, atau sebaliknya. Misalkan, diketahui grafik parabola dengan dua titik potong di sumbu X, maka dapat dipastikan nilai D atau diskriminannya lebih besar dari 0. Untuk D sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X memiliki satu titik potong di sumbu X. Nah, ini berkaitan dengan tanda plus minus dari formula tersebut. Jika D sama dengan 0, maka nilai X1 sama dengan nilai X2. Dapat dicontohkan grafiknya sebagai berikut. Atau sebaliknya, misalkan diketahui grafik parabola menyinggung sumbu X, maka dapat dipastikan nilai D atau diskriminannya sama dengan 0. Untuk D kurang dari 0, maka grafik tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Nah, ini berkaitan dengan tanda plus minus dari formula tersebut.
Jika D kurang dari 0, maka akan didapat X1 dan X2-nya bilangan imajiner atau bukan bilangan real. Dapat dicontohkan grafiknya sebagai berikut. Sifat yang ketiga, titik potong terhadap sumbu Y. Grafik parabola akan memotong sumbu Y jika X sama dengan 0, yaitu untuk fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, substitusikan X sama dengan 0 ke persamaan fungsi. Maka didapat F0 sama dengan A dikali 0 dikuadratkan ditambah B dikali 0 ditambah C. Sehingga dapat disederhanakan hasilnya menjadi F0 sama dengan C. Maka titik potong terhadap sumbu Y bergantung pada nilai C. Untuk C lebih besar dari 0, maka grafik memotong sumbu Y di atas titik 0,0 dapat dicontohkan grafiknya sebagai berikut. Atau sebaliknya, misalkan diketahui grafik parabola memiliki titik potong di sumbu Y positif, maka dapat dipastikan nilai C-nya lebih besar dari 0. Untuk C sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu Y pada titik 0,0. Dapat dicontohkan grafiknya sebagai berikut. Atau sebaliknya, misalkan diketahui grafik parabola memiliki titik potong di 0,0, maka dapat dipastikan nilai C-nya akan sama dengan 0. Untuk C kurang dari 0, maka grafik memotong sumbu Y di bawah titik 0,0. Dapat dicontohkan grafiknya sebagai berikut. Atau sebaliknya, misalkan diketahui grafik parabola memiliki titik potong di sumbu Y negatif, maka dapat dipastikan nilai C-nya kurang dari 0. Berikutnya, kita akan bahas tentang sumbu simetri, nilai ekstrim, dan titik puncak parabola. A. Sumbu simetri adalah garis yang memotong grafik parabola menjadi dua bagian yang sama. Sumbu simetri dinotasikan sebagai XS. Perhatikan gambar grafik berikut. Misalkan, di sini terdapat grafik parabola yang memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Maka, sumbu simetri dapat kita lukis di tengah-tengah dari dua titik tersebut. Kemudian, kita tarik garis vertikal yang melalui tengah-tengahnya. Maka, garis berwarna kuning inilah sumbu simetrinya. Sehingga, formula sumbu simetri atau XS dapat kita tentukan dengan X1 ditambah X2, hasilnya dibagi 2. Untuk formula ini dapat kita gunakan jika diketahui pembuat 0 parabola. Untuk menentukan sumbu simetri, dapat pula dengan mensubstitusikan rumus ABC pada formula ini. Untuk X1, kita ambil yang bertanda plus, dan untuk X2, kita ambil yang bertanda minus. Boleh saja, yang di dalam akar kita ganti dengan variabel D atau diskriminan. Kemudian, selanjutnya kita sederhanakan penyebutnya. Kemudian, karena ini plus akar D dan min akar D dapat kita coret dan didapat minus 2B per 2A. Hasilnya kemudian kita bagi 2. 2 di sini dapat kita coret, hasilnya menjadi 1 sehingga didapat XS sama dengan min B per 2A. Formula XS ini dapat digunakan jika diketahui fungsi parabola fx. Yang B, nilai ekstrim atau disebut juga sebagai nilai maksimum atau nilai balik fungsi atau nilai optimum. Jika grafik fungsinya membuka ke atas, maka nilai ekstrim disebut juga sebagai nilai minimum. Adalah nilai terbesar atau nilai terkecil dari fungsi fx, dinotasikan sebagai YE. E di sini menunjukkan ekstrim. Parabola
akan mencapai YE ketika X-nya sama dengan XS. Perhatikan gambar berikut. Untuk grafik parabola yang membuka ke atas, maka nilai YE-nya minimum. Sedangkan untuk grafik parabola yang membuka ke bawah, nilai YE-nya maksimum. Yaitu untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat plus bx plus c, substitusikanlah nilai x sama dengan xs ke fungsi tersebut. Maka didapat fxs sama dengan a dikali xs dikuadratkan ditambah b dikali xs ditambah c. Cara ini dapat kita gunakan jika diketahui sumbu simetri parabola. Untuk menentukan nilai ekstrim, dapat pula dengan mensubstitusikan formula xs sama dengan min b per 2a pada fungsi fx. Kemudian, ini dapat dibuka kuadratnya, kemudian disederhanakan dengan membagi a. Didapat sama dengan b kuadrat per 4a min b kuadrat per 2a ditambah c. Lalu disamakan penyebutnya menjadi 4a. Pembilangnya disesuaikan agar senilai. Lalu, kita dapat sederhanakan bagian ini menjadi min b kuadrat, kemudian kita tarik negatifnya dari dalam kurung menjadi min dikali b kuadrat min 4ac. Tanda plus ini berganti menjadi minus karena ditarik negatifnya. Sehingga bagian di dalam kurung ini dapat ditulis sebagai D atau diskriminan. Maka nilai ekstrim dapat ditentukan dengan formula ini. Nah, formula ini kita gunakan hanya jika diketahui fungsi parabolanya. Yang C, titik ekstrim atau disebut juga titik balik maksimum atau titik balik minimum atau titik puncak atau disebut juga sebagai titik optimum adalah titik balik grafik parabola, yaitu ketika X sama dengan XS dan Y sama dengan YE. Dapat ditulis sebagai sama dengan XS, YE. Atau kita dapat menggunakan formula dari XS, yaitu min B per 2A, formula YE, yaitu min D per 4A.